Jadi kita mau sampaikan kronologi singkat, telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Ya, untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada 3 orang. Ya, dari pilot, kopilot, termasuk engineer-nya. Ya, sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya 3, Pak? Jenisnya apa, Pak? Ya, jumlah korban apakah hanya 3 orang? Pak? Tujuan, Pak? Korban Jadi Terbang kemana, Pak? Kamera, Pak. jumlah korban 3 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. 3 orang. Pak, dugaan kecelakaan ini sementara. apa, Pak? Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Tidak ada dari warga segitu. Pak, itu tujuan mau ke Pondok Cabe ya, Pak, mendarat di Pak, Baik. selain jenazah itu ada apa lagi Pak yang ditemukan di pesawat, Pak? Ya baik, untuk sementara kita sampaikan itu karena dari KNKT masih melaksanakan identifikasi. Pak, tujuan pesawatnya dari mana, Pak? Tujuan yang pertama dari Pondok Cabe, ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan, tapi Tanjung Lesung benar nggak, Pak? ya informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi perminta tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan, Pak. Itu salah satu faktor atau? Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Pak, pesawat hilang kontak. Dievakuasi di mana aja, Pak? 3 korban itu, Pak? Baik, nanti lebih jelas dari KNKT sudah melaksanakan identifikasi. Pak, hilang kontak jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa, Pak? Hilang kontaknya jam berapa? Ya baik, nanti akan lebih lanjut kita sampaikan. Ya lebih benar. Kalau data tadi tubuh masih utuh begitu. Betul. Ya kita lihat Tiga-tiganya masih dalam keadaan utuh. Insyaallah. Tapi sudah tidak bernyawa ya, Siap. Pak? Ada percikan api. Katanya ada ledakan, Pak. Ya baik, waktu kejadian ya kalau pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan tapi tidak bisa menyampaikan, nanti setelah KNKT melaksanakan identifikasi nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kira-kira paling cepat kapan, Pak? Orang ya Pak, korbannya Pak ya, konfirmasi Pak. Betul, 3 orang dari awak yang ada di pesawat tersebut. Pak, ya, katanya dia terlempar ke trotoar ya, Pak? Betul. Pilotnya yang informasi dari rekan-rekan penerbang, pilotnya yang terlempar keluar dari pesawat tersebut. Pak, kendala-kendala proses evakuasi apa, Pak? Kendalanya, Pak? Sudah barusan kita lihat bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Pak, proses evakuasi kendalanya apa, Pak? Yang masuk yang di bawah rumah sakit itu udah berapa Pak? Dan satu lagi masih evakuasi atau gimana Pak? Sudah selesai Bang? Semua. Sekarang KNKT melaksanakan identifikasi. Oke, cukup ya. Evakuasinya ada kendala nggak, Pak? Alhamdulillah ya dari jajaran Polri, TNI, Basarnas, dari semua instansi terkait, di sub semua yang dari pemerintah kota kita melaksanakan untuk membantu melaksanakan olah TKP termasuk penyelamat terhadap 2 Pak, korban. konfirmasi Pak tadi yang ada di mananya, Pak? Di dalam pesawat. Iya. Pak, yang Di dilempar dalam tadi pesawat pilot ya, tersebut. Pak? Pilot atas nama siapa ya, Pak? Nanti kita sampaikan ulang lagi ya. Pak, bangkai pesawat akan dibawa kemana? Nanti dari KNKT. Dari KNKT akan dibawa nanti entah di Pondok Cabe atau Kalib, dari KNKT sudah akan menyampaikan. Gitu ya. Terima kasih ya. Ya baik ya, terima kasih ya. Mulai dari pertama itu sudah kami evakuasi pada pukul 14.45, kemudian korban kedua pukul 16, korban ketiga 16.45. Kurang ngecek ada speaker. Ya, ketiga korban sudah berhasil kita evakuasi. Ketiga korban sudah berhasil kami evakuasi selesai pada pukul 16.40. Dari 13.45. Ya. Terima awal info itu kami di pukul 13.43 ya tadi ya. Kalau lukanya sendiri, Luka? Luka atau kondisi meninggal dunia? Korban kami lihat dalam keadaan Mike Delta ketiganya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi selanjutnya oleh DVI. Namun untuk kondisi tubuh ini masih utuh begitu, Bu? Ya, kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya. Makanya kami terjebak di dalam pesawat berapa orang? ya, untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian karena supaya tidak utuh lah istilahnya ya. Kendalanya gimana, Bu? Terjepit kah atau seperti apa?
Kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit. Kita perlu hati-hati untuk menarik keluar supaya tidak ada. Berapa lama tadi Bu kurang lebih Pak proses evakuasinya? Dari yang pertama, yang kedua terakhir ini 15 menit. Bu, sistem untuk evakuasi tadi menggunakan apa Bu? Tadi Alat ekstrikasi, namanya alat ekstrikasi. Itu Bu, untuk KNKT Bu, sendiri sudah dugaan sementara ini jatuh Iya. karena apa, Bu? yang mana dulu nih? Gimana? Yang pesawat. Dugaan jatuh sementara apa nih dari Kami KNKT? belum bisa menjawab ya. Kalau melihat cuaca pada saat kejadian itu hujan lebat, gitu. Ada kendala nggak Bu dalam proses evakuasi korban Bu? Kalau kendala tidak ada, karena perlu kehati-hatian, maka kami perlu proses waktu untuk mengeluarkan korban yang terjepit satu persatu dengan lancar. Bu, yang terlempar itu pilot betul Ibu? Untuk datanya kita belum mengidentifikasi, nanti pihak berwajib yang menyampaikan yang terlempar siapa, yang di dalam siapa. Kalau untuk korban usianya perkira 3 identitasnya Itu mungkin yang jawab pihak kepolisian aja ya. Bu, Kita berjenis hanya apa Bu korban? jenis kelamin laki-laki. Semua? Ya. Bu, ada berapa petugas Basarnas yang diterjunkan, Bu? Ya, untuk petugas sendiri dari kantor Jakarta ada 5 dan juga dari BSG ada totalnya ada 10. Bu, nama lengkap jabatan? Gimana? Nama lengkap dan jabatan Ibu? Saya sebagai Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Jakarta atau Basarnas Jakarta selaku SAR Mission Coordinator. Nama lengkap Ibu? Desiana Kartika Bahari. Bu, kalau rencana untuk pengangkatan puing-puing pesawat ini kapan Bu? Nah, untuk pengangkatan nanti dari KNKT yang akan langsung mengevakuasi serpihannya sekaligus untuk mengecek ya, memeriksa mungkin. Ada info bawa alat berat baik kah? Gimana? Ada info Ibu. bawa alat berat kah? untuk Iya, evakuasi? sedang perjalanan menuju ke sini. Ibu, ini ada dugaan karena cuaca kah atau seperti apa? Ya mungkin kalau saya melihat situasi keadaannya memang hujan lebat. Oke. Tapi diduga lainnya bukan kami yang berhak menjawab ya, nanti ditanya KNKT. Oke. Oke. Ini sekarang lagi proses pemindahan badan pesawat atau belum? Belum, nanti masih menunggu dari KNKT yang tugas untuk mengevakuasi bodi. Kami hanya jenazah. Nanti ditanya KNKT, kita belum tahu. Ya. Oke, terima kasih ya. Akibat benturan ini kami juga melihat badan pesawat memang terlihat terbelah antara badan dan juga ekor pesawat. Yang tadi udah ada saya pesawat yang jatuh di BSD ini lagi dan juga pemirsa. Selain itu juga timnya Alin di mana ya? Timnya Alin. Baterai gua udah habis semua nih. Baterai kamera. Keren, kanan lagi aja keren. hingga saat ini kami masih belum mendapatkan. Dengan nama siapa? Nama saya Ali ya. Oke, Pak Alia, waktu kejadian ini posisinya lagi di mana? Posisi saya lagi di warung ngopi ya. Saya lagi ngopi di warung. Tiba-tiba ada suara letusan. Saya kan sama rekan-rekan kan ke sana menuju yang arah peledakan itu sama teman-teman. Nah begitu saya ngeliat ada kapal jatuh kan. Nah ada korban satu udah terpental. Saya cek lagi ke dalam kan ada 2 orang. Dia sempat minta tolong satu. Berarti ada sempat masih hidup korban? Ya. Satu atau dua-duanya? Satu. Dia sempat minta tolong. Pak korban bilang apa Pak? Minta tolong. Gimana pernyataan posisi kalimatnya Pak? Cuma minta tolong aja. Itu yang di dalam pesawat? Di dalam pesawat. Pak, waktu Terus kejadian apa yang Bapak lakukan Pak? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saya juga nggak bisa kan. Karena waktu itu kan hujan. Bapak dengan lebat siapa ya? waktu itu? Sama rekan banyak. Hujan. Sama security. Cuacanya seperti apa, Pak? Udah deras hujan deras. Itu jam berapa?
Ya sekitar jam 3 lah, jam 2 lah. Oke. Bapak melihat ada percikan api nggak di Nggak ada, pesawat? nggak ada percikan api, nggak ada apa-apa. Itu yang minta tolong siapa Pak? Korban Yang di mana? korban di dalam pesawat. Di dalam pesawat. Oke, berarti di dalam pesawat satu sudah meninggal dunia, satu masih hidup ya Pak? Berarti? Yang 2 sudah meninggal, Iya, berarti yang dalam minta tolong itu masih yang cuma hidup, ya? satu ya. Bapak Cuman nggak. Kondisinya gimana Pak waktu Bapak lihat? Yang mana nih? Yang minta tolong. Yang minta tolong udah tengkurap, kakinya gini, dia udah nggak bisa. Cuma sekali. Bapak sempat Yang melihat 2 lainnya Pak? Kenapa? Yang 2 lainnya? Yang 2 udah nggak bergerak, udah meninggal kan, terkapar di luar. Yang terpental kan ada 1 di luar. Bapak sempat melihat pesawat berputar-putar di Enggak, atas nggak? saya enggak. Pak, Nggak ada. kelihatannya umurnya kisaran berapa Pak? Ya sekitaran bahasa 25 lah. Masih muda ya Pak? Masih muda. Kayaknya mau muda semua, 24, 25 lah. Kayaknya belum. Dikenakan apa? Saya waktu itu saya ngeliat yang tergeletak itu pakai baju lepis, celana lepis, pakai jeans ya, pakai kaos. Dia udah hancur bajunya. Ininya udah, palanya udah nggak ada sepotong dari sini. Benturannya keras nggak Pak? Benturannya keras, ledak, tapi nggak ada ledakan. Cuma benturan keras aja. Pas kejadian hujan udah reda atau masih ada gerimis atau gimana? Pas kejadian setelah 5 menit, pas pesawat jatuh itu belum hujan. Setelah 5 menit baru hujan deras. Gelap Pak ya? Gelap, emang Angin nggak Pak? enggak, cuman hujan. Jarak Bapak ngopi sama pesawat itu berapa jaraknya Pak? Kalau dari tempat kopi ke sini kan nggak jauh lah, bangsa 300 meter ya. Tapi kan saya sempat di warung sana. Sampai ke lokasi itu Pak, Bapak Bisa sekitar melihat korban berapa meter Pak? 2 meter, semeter lah. Saya foto. Saya abadikan juga. Semua korban sudah tergeletak atau seperti apa? Sudah tergeletak. Di dalam pesawat kan 2. Udah meninggal, yang 1 yang terpental kan 1. Terus selanjutnya apa yang Bapak lakukan Pak? Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saya kan kita juga ada petugas. Kita nggak berani, nyentuh pun nggak berani. Berapa lama petugas muncul Pak? Datang. Ya langsung Binamas langsung datang. Ditelepon langsung datang Binamas. Bapak dengan nama siapa tadi? Pak Ali, Umur berapa? 65. 65. Di sini sebagai Keamanan. Makasih ya Pak. Yuk sama-sama, yuk.